Coba deh, lihat uang di dompet kamu. Pernah kepikiran nggak sih, di balik kertas yang kelihatannya sepele ini, ada sebuah sistem yang, wah, luar biasa kuat, tapi juga super kontroversial. Dan hari ini, kita akan bedah tuntas sistem itu. Pertanyaannya simpel kan? Tapi jawabannya, wah, ternyata jauh lebih ribet dan penuh perdebatan daripada yang mungkin Anda bayangkan. Oke, jadi untuk mengerti semua ini, kita harus mulai dari satu konsep kunci. Dan konsep ini, jujur aja, mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling basic. Dari mana sih sebetulnya nilai selembar kertas yang kita sebut uang ini datang? Nah, uang yang kita pakai sehari-hari ini namanya uang fiat. Kata fiat itu asalnya dari bahasa Latin, yang artinya jadilah. Jadi pada dasarnya pemerintah bilang, kertas ini berharga, ya udah, jadilah dia berharga. Nilainya itu murni karena dekret, karena perintah. Pada akhirnya, semuanya itu cuma ditopang oleh satu hal aja, kepercayaan. Kepercayaan kita semua secara kolektif bahwa pemerintah yang ngeluarin uang ini bakal tetap stabil dan nepatin janjinya. Ini tuh kayak perjanjian kepercayaan dalam skala super raksasa. Bener banget, tapi kan dulu uang dijamin sama sesuatu yang nyata, kayak emas kan? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah momen krusial yang mengubah total sistem keuangan kita. Selamanya. Jadi gimana ceritanya kita bisa pindah dari emas yang bisa dipegang ke sistem kepercayaan yang abstrak ini? Nah, pergeseran dramatis inilah yang jadi titik balik dalam sejarah keuangan modern kita. Bayangin gini, selama beratus-ratus tahun, dunia itu pakai standar emas. Jadi, selembar uang kertas itu ya pada dasarnya cuma kayak kupon penitipan, tanda bukti kalau kita punya sejumlah emas fisik yang disimpan aman di berangkas bank. Tapi, semua itu berubah total. Pertama, ada perjanjian Bretton Woods di tahun 1944 yang ngejadiin dolar AS sebagai pusat yang dipatok ke emas. Terus puncaknya, tahun 1971, guncangan Nixon secara sepihak dan brutal mutusin hubungan itu. Tiba-tiba, jaring pengaman emas itu lenyap begitu aja. Nah, sistem baru yang murni berdasarkan kepercayaan ini ngebuka pintu buat sebuah mekanisme yang, jujur, luar biasa. Sesuatu yang jadi jantung ekonomi modern kita, yaitu kemampuan bank untuk menciptakan uang. Mekanismenya ini disebut perbankan cadangan fraksional. Dan ini poin pentingnya. Sistem ini berarti bank itu bukan cuma nyimpenin uang Anda. Bukan. Mereka secara aktif menciptakan lebih banyak uang, literally dari udara kosong. Gini cara kerjanya, simple banget. Misal, Anda nabung 1 juta rupiah, bank cuma wajib nyimpan sebagian kecil, katakanlah 10% atau 100 ribu. Nah, sisa 900 ribunya dipinjemin ke orang lain. Orang itu lalu belanja pakai uang itu, dan si penjual nabungin lagi uangnya di bank lain. Dan siklusnya ngulang lagi dari awal. Ini kayak reaksi berantai penciptaan uang. Nah, inilah yang disebut efek pengganda uang atau money multiplier. Dengan rasio cadangan cuma 10%, setoran awal 1 juta tadi bisa membengkak jadi 10 juta di dalam perekonomian. Dari satu setoran bisa lahir uang yang jauh lebih banyak. Cara gampang buat ngebayanginnya itu kayak piramida terbalik. Fondasinya kecil banget, cuma uang fisik yang ada, tapi fondasi kecil itu nopang struktur kredit dan simpanan yang masif yang diciptakan sama bank-bank. Kelihatannya kuat, tapi di saat yang sama juga rapuh. Nah, kemampuan sihir buat menciptakan uang inilah yang jadi pusat perdebatan paling sengit dan gak ada habisnya di dunia ekonomi. Oke. Dari sisi yang pro, mereka bilang sistem ini jenius. Kenapa? Karena fleksibel banget. Pemerintah jadi bisa nyetir ekonomi. Lagi resesi, ya tinggal tambah pasokan uangnya. Inflasi ketinggian, ya dikurangi. Ini sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakuin di bawah standar emas yang kaku. Tapi, para pengkritiknya punya pandangan yang jauh lebih suram. Beberapa ekonom bahkan bilang seluruh sistem ini tuh cuma mitos. Atau lebih parah lagi, ekonomi semu. Mereka nunjuk ke banyak banget kisah tragis dalam sejarah di mana mata uang fiat ini hancur lebur karena hiperinflasi. Dari Perancis abad ke-18 sampai Zimbabwe modern. Sampai ada situasi, seperti yang dibilang kutipan ini, di mana orang butuh gerobak dorong bukan buat bawa belanjaannya, tapi buat bawa uangnya, gila kan? Dan inilah inti dari kritiknya. Oke, uang fiat emang praktis buat transaksi sehari-hari, buat bayar kopi atau belanja. Tapi, kata para kritikus, uang ini gagal total sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Nggak kayak emas yang nilainya relatif awet dari zaman ke zaman. Jadi disinilah letak paradoks besarnya. Kekuatan terbesar sistem ini, yaitu fleksibilitasnya, ternyata juga jadi sumber kelemahan terbesarnya.
Inilah akar dari resiko-resiko paling menakutkan. Inflasi yang menggerus tabungan, bank run atau kepanikan nasabah, dan krisis keuangan dahsyat yang bisa menghancurkan ekonomi. Nah, perdebatan panas ini akhirnya bikin banyak orang mikir, emang nggak ada ya alternatif yang lebih baik dari sistem sekarang? Salah satu alternatif yang paling kuat itu datang dari sistem keuangan syariah. Sistem ini mengkritik model sekarang yang berbasis utang dan bunga, dianggap nggak adil. Solusinya, mereka nawarin model bagi hasil dan, ini yang paling penting, syarat cadangan 100%. Secara teori, ini bisa ngilangin total risiko bank run. Selain itu, ada juga yang ngusulin buat balik lagi ke standar emas yang stabil, atau pindah ke teknologi baru kayak mata uang kripto. Dan faktanya, ini menarik banget. Bitcoin itu diciptakan persis setelah krisis keuangan 2008 sebagai reaksi langsung terhadap kelemahan sistem perbankan yang ada. Ini semua akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Uang yang ada di dompet Anda sekarang, apakah itu sebuah inovasi modern yang brilian dan jadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi? Atau jangan-jangan cuma sebuah rumah kartu yang rapuh yang tinggal nunggu waktu buat runtuh di krisis berikutnya? Apakah ini sebuah evolusi yang perlu kita terima atau model yang cacat dan sudah saatnya diganti? Jawabannya, ya perdebatan ini masih jauh dari selesai.